Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kekasan iman kita tentang Allah. Allah kita, Allah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Itu berarti Allah kita ada satu. Allah kita ada satu. Pribadinya yang tiga, ya. Nah, kalau bisa jawab bahwa Allah kita adalah satu, maka berarti guru sekolah minggu selama ini dan Bina Iman sudah berhasil mengajar Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Allah kita adalah satu, pribadinya yang tiga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kita kodratnya adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus pun berkodrat ilahi. Mereka semua pribadi-pribadi itu adalah Allah. Dan di dalam perannya menyelamatkan umat manusia, tetaplah mereka secara pribadi akan berkarya bersama-sama. Dalam penciptaan misalnya, bahwa Allah Bapa Sang Pencipta, Bapa tidak berkarya sendirian dalam penciptaan itu. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 dijelaskan bahwa baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Kata kita adalah kata jamak. Itu mengartikan bukan tunggal, tetapi ada pribadi lain. Bahwa Allah Bapa menciptakan bersama-sama Sang Sabda, yakni Putra. Dan juga di dalam karya penebusan, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bahwa Allah Bapa
pula selalu menyertai. Dan sebagaimana pribadi itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, maka mereka semua memiliki roh sama seperti kita hidup, karena kita di dalam tubuh kita juga ada roh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai kekasan iman kekatolikan kita selalu menemukan perjumpaan dengan orang-orang untuk menjelaskan ini semua. Dan kerap kali kita ditantang untuk menjelaskan misteri Allah Tritunggal ini. Orang akan menalar bahwa Allah dari orang Katolik itu 3, tapi ngaku-ngakunya 1. Bagaimana kita menjelaskan itu semua? Dan praktis bagaimana kita untuk menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu, bahwa Allah 1, 3 pribadi, maka kita mesti memiliki juga pemahaman tersendiri, kekuatan iman akan hal ini. Bahwa ini adalah misteri, maka tidak akan pernah bisa terungkap secara gamblang semuanya ini. Bahkan dikatakan bahwa masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Itu mengartikan bahwa seluruh kertas di dunia ini untuk bisa menjelaskan misteri tentang Allah tidak akan pernah tuntas atau selesai. Apabila Allah itu bisa dijelaskan, maka dia bukan lagi seorang Allah. Allah Tritunggal di dalam penjelasannya sebenarnya secara traktat teologi itu sangatlah rumit untuk dijelaskan. Maka apabila saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dalam misteri ini, banyak orang berkata bahwa saya akan pusing menerima pengajaran tentang Allah Tritunggal ini. Maka apabila saudara-saudari yang ada di sini ketika menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang saya lontarkan menjadi pusing, maka itu berarti saya berhasil. Allah Tritunggal Maha Kudus kerap kali dijelaskan oleh orang-orang dan siapapun bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus ibarat seperti air. Air yang membeku adalah es batu, itu adalah Allah Bapa. Lalu es batu yang mencair itu menjadi cairan air, itu adalah Allah Putra. Sedangkan uap air itu adalah Allah Roh Kudus. Hakikatnya sama, adalah air. Lalu ada juga yang menjelaskan Allah Tritunggal itu seperti kopi, minuman kopi. Kopi saset 3 in 1. Kopi saset 3 in 1 berarti ada kopi, susu, dan gula. Allah Bapa adalah kopinya, Allah Putra susunya, Allah Roh Kudus gulanya. Tetapi satu hakikat, ketika kita menyeduh dan meminum itu, tetaplah kita namakan minum kopi. Ada juga yang mau menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu seperti matahari. Allah Bapa adalah mataharinya, sinar cahayanya adalah Allah Putra, sedangkan rasa hangatnya adalah Allah Roh Kudus. Di mana ketigaan itu semua adalah satu, matahari. Namun semuanya itu masih belum bisa sebenarnya untuk menjelaskan tentang kealahan Tritunggal Maha Kudus. Namun yang paling konkret bahwa sebagai pribadi Allah tentunya adalah Allah pribadi yang juga memiliki bentuk dan rupa. Allah tersebut juga berkata-kata, kita adalah gambar dan citra dari Allah.
Maka dengan melihat kita pun sebenarnya kita bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu. Bahwa Allah sebagai persona juga pasti berfirman dan berkata-kata. Dan kemudian sebagai pribadi punya roh. Maka tidak mungkin Allah sebagai pribadi itu tidak mewujud. Pasti ada wujud. Dan kemudian berfirman dan berkata-kata, bersabda, melontarkan kata-kata, dan firman dan kata-kata itu menjadi manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah itu memiliki roh. Dengan menghembuskan nafas saja, maka Adam menjadi hidup. Dan kita semua hidup oleh karena nafas roh Allah itu. Dan Allah Bapa memiliki stok roh sangat banyak, triliunan, sehingga setiap kali menghembuskan maka manusia hidup. Dan saudara-saudari yang terkasih, tentunya sebagai Allah yang mempribadi, Bapa berfirman dan berkata-kata. Jadi ada Allah Bapa yang mewujud, lalu kemudian berfirman dan berkata-kata dan memiliki roh. Apabila hanya firman saja, hanya dengarkan kata-kata, ada suara, tapi tidak ada bentuknya, bagaimana? Pasti kita takut. Maka pasti ada wujud, dan itu ada di dalam Putra Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bisa mengenali wajah Allah Bapa yang misterius selama ini, di mana kita ingin mengetahui seperti apa wajah Allah. Dan itu hadir di dalam rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Richard Saint Victor menjelaskan bahwa selain bahwa Allah itu adalah pribadi yang bisa kita kenal dalam unsur manusia yang ada, bahwa mewujud dalam pribadi, berfirman, berkata-kata, dan juga memiliki roh yang menghidupkan, maka Allah itu sebagai kasih nyatalah tidak bisa hidup sendiri. Allah dalam kasih senantiasa meluap-luap mengungkapkan kasih-Nya, dan itu turun kepada Allah Putra. Baik Bapa dan Putra saling mengasihi, Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan ikatan persekutuan kasih itu terjadi dalam ikatan Roh Kudus. Dengan demikian implikasi yang paling nyata bagi kita semua, bahwa kita memiliki kasih, cinta di dalam diri kita, itu berarti Allah ada di dalam kita. Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam persekutuannya, persekutuan cinta kasih, itu pun ada di dalam hati kita. Dan kasih karunia-Nya senantiasa terserap di dalam diri kita semuanya. Sejauh orang itu mengekspresikan, menjadikan cinta kasih itu sebagai cara hidup, berarti dia memilih cara hidup dari Allah Tritunggal. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua senantiasa menjelaskan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini di dalam tindakan cinta kasih. Karena melalui tindakan cinta kasih itulah maka orang bisa memahami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Kasih tanpa syarat, kasih yang mengorbankan diri. Allah menjadi manusia, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, mempersembahkan hidup ini demi keselamatan umat manusia, di mana umat manusia menerima roh Allah untuk memahami misteri kasih ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih, ketika kita melaksanakan kasih tanpa syarat ini, seperti Kristus
yang menjadi teladan kasih itu sendiri kepada Bapa, maka kita pun akan mencecap kekudusan seperti pribadi Allah yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua.